kasus tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia berusia 13 bulan dan riwayat mengkonsumsi salah satu obat sirup untuk penurun demam yaitu Praxion. Ya, lagi-lagi kasus gagal ginjal akut progresif menyerang anak-anak. Terakhir ada 2 dugaan kasus gagal ginjal yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menimbulkan polemik di kalangan orang tua. Obat penurun demam Praxion ini yang dikonsumsi salah satu korban sempat menjadi dugaan dari penyebab gagal ginjal akut. Padahal obat merek Praxion ini sebelumnya dinilai aman pada Desember 2022 lalu oleh BPOM. Dan benarkah obat ini menjadi biang keladi dari kasus gagal ginjal akut anak di Jakarta? Lalu mengapa kasus gagal ginjal akut pada anak ditemukan kembali? Kita akan telusuri dalam Mata Hati edisi kali ini. Badan POM melakukan langkah-langkah responsif, profesional, berbasiskan sains, dengan data dukung lengkap, kemudian melakukan investigasi penelusuran, pengambilan dan pengujian sampel, dan pemeriksaan ke sarana produksi. Dalam rangka kehati-hatian dan sebagai langkah antisipatif, Badan POM telah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi terhadap obat yang dikonsumsi pasien pada tanggal 4 Februari 2023. Terkait perintah penghentian sementara tersebut, industri farmasi pemegang izin edar obat tersebut telah melakukan voluntary recall atau penarikan obat secara sukarela pada tanggal 5 Februari 2023. Diharapkan dengan dilakukannya penarikan obat secara sukarela, obat itu sudah secara lengkap ditarik dari peredaran. Seluruh sampel sirup dan bahan baku yang telah tercantum pada butir sebelumnya telah diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Badan POM. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat. Artinya, sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Kasus gagal ginjal akut kembali mencuat pada awal tahun 2023 ini. Lalu bagaimanakah update terbaru dari Kementerian Kesehatan dan apa upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan agar kasus gagal ginjal akut ini tidak terulang kembali? Saya akan temui Dr. Muhammad Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Saat ini sudah bersama saya juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Mas Syahril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah menerima kami tentunya di kesempatan kali ini, TVRI, Pak Syahril. Yang ini saya tanyakan terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini, Pak Syahril. Bisa diupdate terkait dengan temuan, kalau kemarin kan memang ada 2 update temuan di DKI Jakarta dan juga ada dugaan gagal ginjal akut juga, Pak Syahril, di Solo. Bagaimana konfirmasi dari Kemenkes? Ya, update sampai hari ini
Jadi satu yang kasus di Solo dilaporkan itu sudah diklarifikasi negatif. Negatif. Negatif dan memang ditemukan bahwasanya karena infeksi. Nah yang kedua juga kasus yang kedua anak umur 7 tahun perempuan di DKI juga sudah didiskardit, artinya disingkirkan dari kemungkinan gagal ginjal akut karena obat. Jadi kita saat ini masih ada satu yang sudah dikonfirmasi, tapi kita tetap menunggu hasil investigasi akhir ya antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan. Kapan Pak untuk investigasi akhir itu akan dirilis hasilnya? Oh ini lagi dalam proses ya? Dalam proses ya saat ini. Ya mudah-mudahan dalam 1 minggu ini, karena ini kasus yang hanya satu ya. Berbeda dengan tahun yang dulu. Kalau dulu kan kasusnya naik cepat dan seluruh daerah. Nah sehingga itu akan lebih mudah. Nah yang sekarang ini masalahnya hanya satu kasus ya. Satu kasus di daerah lain tidak ada. Nah sehingga kita tidak boleh langsung mengejas itu. Jadi betul-betul dicari. Ke depan upaya apa yang akan berkaca dari kasus di 2022 kemarin hingga kasus ini, meskipun kita bilang tadi jumlahnya hanya satu begitu? Ya, ini menjadi penting ya. Yang pertama dari Badan POM ya dulu ya. Kalau boleh, karena ini sebetulnya bukan ranah kami, tapi bisa kita memberikan suatu penegasan untuk seluruh produksi ya obat-obatan itu harus melakukan pengujian oleh Badan POM. Ya, dilakukan penelitian sebelum, termasuk nanti kalau sudah diizinkan kan beredar di pasarnya. Badan POM juga melakukan pengawasan. Jadi kan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi bukan hanya obat tapi makanan. Nah kemudian setelah itu kan beredar nih, ada yang dijual di rumah sakit, apotek, kemudian ada yang di obat di mana, di toko obat untuk obat-obat bebas. Maka berikutnya adalah screeningnya adalah di petugas kesehatan, ya di petugas kesehatan. Jadi petugas kesehatan harus bisa tahu persis kalau ada pasien yang intoksikasi namanya ya, keracunan obat. Cuman sebelumnya juga ada kewaspadaan di tingkat masyarakat. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak cepat-cepat minum obat sembarangan, dengan apalagi kalau dengan dosis yang dia kan kadang-kadang banyak nih, dengan sekali aja kok dikasih 2 kali atau 3 kali, aja overdosis. Nah, itu edukasi itu menjadi sangat penting ya Pak? Menjadi sangat penting. Jadi masyarakat juga jangan sampai ini nggak turun, tambah lagi gitu ya, karena itu racun. Nah kemudian di tingkat rumah sakit kita ada namanya sistem rujukan Mas ya. Tidak semua harus dibawa ke Jakarta pasien itu. Ada yang harus cukup ditangani di kabupaten, ada yang harus ke provinsi, dan memang harus ada ke Jakarta. Nah karena penanganan ini ada hanya yang cukup dengan infus semuanya ya, obat-obat yang lain. Tetapi ada yang harus dengan cuci darah. Kan tidak semua rumah sakit punya fasilitas cuci darah. Nah, jadi kami udah punya sistem nih. Kalau terjadi di sini tidak ada cuci darah, maka langsung dikirim. Nah, termasuk pemberian obat yang disebut dengan antidotum namanya. Antidotum itu adalah penawar. Jadi kalau udah racun dikasih itu menawar sehingga dia netral. Itu juga dilakukan di rumah sakit rujukan dan tidak bisa dilakukan di rumah sakit sembarangan. Pak Syahril, ini ada masukan dari sejumlah pihak, mengapa sebetulnya kasus dari gagal ginjal akut ini tidak dijadikan sebagai kejadian luar biasa, KLB? Apa yang menjadi pertimbangan dari Kemenkes? Ya, jadi sejak awal dulu kita ada perdebatan awal dengan DPR, dengan tokoh masyarakat tentang KLB. Jadi KLB itu adalah kejadian luar biasa, di mana dalam pemahamannya atau definisi operasional yang dimasukkan dalam KLB itu adalah jenis penyakit menular seperti COVID, kemudian polio, kemudian demam berdarah, kemudian ada campak, itu kan menular semua. Nah ini kan bukan masuk dalam kasus penyakit menular. Itu satu. Yang kedua, reaksi atau respon dari pemerintah terutama terhadap KLB ini harus satu dengan segera terintegrasi termasuk pendanaan. Nah kita statusnya tidak kita sebut sebagai KLB karena bukan penyakit menular, tetapi kita mengatakan ini sebagai satu status kedaruratan, kewaspadaan. Tetapi respon yang kita lakukan sama bahkan lebih cepat. Satu, kita berkoordinasi dengan sebuah pihak, kemudian melakukan investigasi, dan terakhir membiayai semua pasien.
Proses pencarian keadilan atas kasus gagal ginjal akut yang diakibatkan obat sirup yang tercemar EGDEG terus dilakukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Tegar Putuhena, yakni kuasa hukum dari para korban yang terdampak akibat cemaran dari obat sirup dan juga atau bisa disebut korban gagal ginjal akut. Mas Tegar, terima kasih sudah menerima kami, Mata Hati TVRI. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kondisi terkini dari orang tua yang saat ini terus berjuang untuk mencari keadilan atas kasus gagal ginjal akut, serta mungkin ada juga beberapa korban yang saat ini masih terus berjuang dalam kesembuhan begitu. Seperti apa sebetulnya? Kalau ditanya keadaan ya masih semangat, dan masih berharap agar orang-orang yang bertanggung jawab itu ya segera menunjukkan batang hidungnya dan bertanggung jawab. Kalau ditanya kondisi keluarga, ya, yang pertama yang kami wakili itu ada dua tipe. Yang pertama adalah keluarga dari korban yang meninggal dunia, yang satu lagi keluarga yang anaknya masih berjuang nih dalam kondisi yang dinyatakan sembuh oleh pemerintah, oleh pihak rumah sakit sudah dideklar sebagai sembuh, namun faktanya masih mengalami kelumpuhan, sarafnya rusak, kemudian beberapa dari mereka hanya bisa menggerakkan bola matanya saja, tidak bisa mengenali siapapun. Kemudian ada lagi. Itu perawatan masih terus dilakukan sampai dengan sekarang? Kalau perawatan, beberapa ada yang masih di RSCM, di rumah sakit, sebagian besar itu sudah disuruh untuk pulang. Tapi rawat jalan ya, tapi kondisi pasien yang rawat jalan ini pun boleh dibilang jauh dari apa yang kita persepsikan sebagai sembuh, karena mereka harus menjalani terapi, harus bolak-balik ke rumah sakit, bahkan ada yang setiap beberapa hari sekali harus ke rumah sakit dan harus mengunjungi 6-7 poli dalam sehari. Itu anak usia 18 bulan. Itu biaya masih ditanggung atau seperti apa? Kalau untuk obat-obatan untuk biaya yang reguler ya, itu kan ditanggung BPJS. Nah, tapi BPJS ini kan sekali lagi mereka bayar iuran. Tapi untuk hal-hal yang kebutuhan mereka sehari-hari itu tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah. Saya berani katakan bahwa tidak ada, karena misalnya bayi Raivan misalnya, bayi R itu dilobangi tenggorokannya ya, ada tracheostomi, kemudian itu ada strap yang setiap hari harus diganti, dan setiap hari juga harus diklaim ke rumah sakit. Kalau stoknya ada, kalau tidak ada stoknya dia harus membeli sendiri di luar. Kemudian dia dijatah hanya boleh mengklaim beberapa banyak dalam beberapa hari ya kan. Kalau kemudian ternyata ini rusak atau salah pasang dan harus klaim ke rumah sakit, maka dia harus bayar sendiri. Itu pertama. Yang kedua, soal kehidupan mereka sehari-hari pun dari korban ini, dari keluarga korban ini ada yang kemudian harus berhenti kerja karena harus 24 jam memperhatikan anaknya, nggak bisa ditinggal gitu. Yang diharapkan oleh para keluarga korban ini sejak awal adalah permintaan maaf yang tulus dari Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM. Itu sebenarnya yang diharapkan dari awal. Kalau saja Menteri Kesehatan dia mau minta maaf, atau kalau saja kemudian Kepala BPOM mau mengaku salah dan tidak lempar bola ke sana kemari, minta maaf sama korban, datang minta maaf, cium tangannya, mungkin tidak akan menjengkelkan ini persepsi para korban itu terhadap Kepala BPOM. Nah, sampai di sini kemudian kita melakukan gugatan class action. Kenapa gugatan class action ini kita lakukan? Karena memang harus ada yang bertanggung jawab. Kita berangkat dari satu premis, kalau pemasok obat itu tidak memalsu bahan obat yang diberikan kepada produsen obat, kalau produsen obat itu memeriksa dulu bahan yang diberikan oleh para pemasok itu sebelum diproduksi menjadi obat, kalau lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi obat-obatan itu juga menguji obat-obatan yang dimintakan izin edar itu sebelum diedarkan, maka saya yakin anak-anak yang menjadi korban itu hari ini mungkin masih hidup ceria, masih main lato-lato, tidak seperti sekarang. Baik. Mas Tegar, terakhir, apa yang sebetulnya Anda lihat dari itikat pemerintah untuk bisa menuntaskan kasus ini, termasuk Kemenkes, BPOM, dan juga pihak terkait, termasuk juga proses hukum yang saat ini masih terus berjalan begitu?
Segar? Ya, saya pikir itikat baik pemerintah itu baru bisa terlihat kalau kemudian persoalan ini dianggap sebagai persoalan yang serius. Saya tidak melihat atau kami tidak melihat bahwa pemerintah menganggap ini serius. Kenapa? Menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa pun tidak dilakukan oleh pemerintah. Kejadian darurat begitu mereka tetapkan. Pemerintah menetapkan Tidak ada status apapun. Tidak ada status apapun yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga treatment yang diberikan oleh pemerintah hari ini treatment biasa. Kemudian klaim ke sana kemari sudah membiayai, sudah ini segala macam. Fakta di lapangan nggak ada. Biaya yang dikeluarkan itu merupakan pembiayaan terhadap pasien-pasien yang ada di lapangan itu pembiayaan dari BPJS, dan BPJS itu mereka bayar menggunakan asuransi BPJS sendiri mereka artinya. Iya, BPJS. Artinya tidak ada pemerintah membayar nggak ada. Jadi tanggal perawatan? 2 nggak ada tanggal, bahkan ketika kami ke Komisi 9 kemarin, kita ke Komisi 9 sekitar 2-3 minggu yang lalu, itu kita juga temukan fakta bahwa rupanya pada 2 November 2022 itu ada kesepakatan antara Menteri Kesehatan dengan Komisi 9. Oke. Komitmen yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan waktu itu adalah akan memberikan santunan kepada para korban. Itu ada tertulis. Ya. santunan ada untuk korban yang meninggal atau seperti apa? Untuk yang meninggal maupun yang masih dalam proses penyembuhan. Oke. Itu ada santunan yang akan diberikan oleh Menteri Kesehatan. Itu 2 November 2022. Kami datang ke DPR bulan Januari 2022 dan santunan itu nggak ada. Sama sekali nggak. Ya kan? Jadi kami melihat bahwa pemerintah tidak menganggap persoalan hilangnya 200 nyawa dan lumpuhnya 100 sekian anak Indonesia itu sebagai persoalan yang serius. Saya akan langsung konfirmasi terkait dengan obat sirup Prexion ini kepada Ketua Harian Himpunan Pedagang Farmasi di Pasar Pramuka, Jakarta. Pak Yoyon, terima kasih sudah menerima kami. Yang ini saya tanyakan terkait dengan kronologi pada saat penarikan Prexion pada saat itu tanggal berapa, Pak? Ya, itu sekitar tanggal 5 kita dapat, itu juga dari media kita dapat kabar bahwa Kementerian Kesehatan dan Badan POM meminta untuk dihentikannya peredaran obat sirup Prexion karena diindikasi ada salah seorang bayi meninggal akibat dia minum Prexion. Nah, jadi kita cepat membantu pemerintah juga supaya jangan sampai lama. Nah, kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka mencoba mengimbau kawan-kawan untuk menurunkan displaynya. Nah, setelah diturunkan, saya menghubungi beberapa pihak distributor untuk segera menarik. Nah, kemudian pihak distributor meminta waktu 2-3 hari ke depan. Nah, sebelum mereka datang, pas keesokan harinya, ada pengumuman lagi dari BPOM, dari BPOM gitu bahwa aman untuk dikonsumsi. Ternyata meninggalnya bayi tersebut bukan karena penyebabnya itu Prexion itu sendiri gitu. Jadi aman untuk dikonsumsi. Gitu. Bagaimana respon dari teman-teman pedagang obat di Pasar Pramuka ini, Pak, pada saat itu? Dan ketika pada saat BPOM tanggal 7-nya mengeluarkan, ternyata himbauannya diperbolehkan kembali untuk diperjualbelikan. Ya, kami sempat panik ya, karena kok ada gejala itu kembali lagi gitu. Jadi kita juga nanya bagaimana kinerja dari Badan POM sendiri, sempat ada lagi gitu kan. Kita juga sempat panik, kita juga sempat bingung, kok timbul lagi. Nah, ternyata setelah diadakan rilis itu sendiri, ya kami juga jadinya bahagia juga. Ternyata memang nggak ada barang itu terkait dengan IG dan DIG itu gitu. Nah, cuman kami juga menghimbau untuk Kementerian Kesehatan untuk tidak cepat-cepat merilis lah kalau memang ada kejadian seperti kayak gitu. Karena apa? Itu juga menimbulkan kepanikan bagi kami dan mungkin kepanikan juga bagi orang tua gitu. Jadi untuk kedepannya jangan sampai buru-buru mengeluarkan statement di media gitu. Siapa yang harus bertanggung jawab atas temuan ini? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra. Pak Hermawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jaya. Terima kasih sudah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berbincang ini Pak sambil ngobrol santai terkait dengan temuan kasus Pak Hermawan. Ada 2 temuan kasus gagal ginjal akut pada anak yang kembali mencuat usai mungkin berbulan-bulan lalu, Desember tepatnya akhir tahun sudah tidak ada, kembali mencuat lagi. Artinya siapa yang harus bertanggung jawab atas 2 temuan ini? Pak Hermawan. Pertama kita cukup prihatin ya Mas Jaya karena ini kasus terulang kembali. Ini bisa menjadi presiden. Dalam psikologi komunikasi itu kalau ada kasus yang tadinya sudah dinyatakan sudah terkendali, kemudian berulang, berarti ada something wrong tuh di situ.
apakah ini ada penyelidikan evaluasi yang belum tuntas dari sebelumnya? Kalau kita ingatkan tahun lalu di perkiraan kita mulai mencuat kasus ini kan Agustus. Ya. Masuk September, Oktober itu kan pemerintah melalui kolaborasi kementerian lembaga melakukan penyelidikan evaluasi yang pada akhirnya menyimpulkan ini kan kasus intoksisitas, keracunan senyawa berbahaya yang disebut etilen itu. Dan pada akhirnya ketika ada obat yang direview, produk farmasi yang diizinkan beredar tapi juga yang di stop, nah ini kita anggap udah tuntas tuh. Nah dilalah kejadian di 23 Januari 2023 ini membelalakan kita lagi, dan pada akhirnya kok bisa ada formula obat yang sebenarnya sudah dievaluasi dan diberi izin untuk diedarkan kembali tapi masuk dan dicurigai menjadi penyebab yang terakhir yang menyebabkan anak 13 bulan meninggal dunia. Nah itu kan dalam kronologis kejadiannya dia meminum satu merek tertentu dan itu yang dicurigai, padahal merek tersebut sebenarnya sudah masuk yang dianggap aman begitu ya. Nah ini di titik inilah yang saya sebut dengan presiden, bisa menimbulkan distrust sebenarnya, ketidakpercayaan publik, dan pada akhirnya kekhawatiran kita semua, apakah betul obat-obatan yang sudah beredar ini betul-betul dikontrol, dijaga kualitasnya, artinya quality assurance itu dijalankan dengan baik atau tidak. Itu catatan jadi presiden tuh Mas. Apa yang harusnya dievaluasi oleh pemerintah? Nah ada dua sisi kan. Pertama sisi pada pre-market, jadi bagaimana sebenarnya model produksi farmasi di Indonesia, mulai dari konsepsi, kemudian praklinis, sampai clinical trial, dan sampai memberikan izin edar. Dan ini kan wilayah BPOM. Nah, tetapi juga ada wilayah post-market. Nah, post-market ini berkaitan dengan distribusi. Distribusi kemudian sampai ke retailer, di penjualan di apotik-apotik, hingga adanya praktik layanan kesehatan. Bagaimana peresepan obat dan seterusnya. Sampai pada level ini adalah wilayah provider nih. Berarti pengawasan itu harus tuntas di situ. Nah, di satu sisi ada sisi community, masyarakat. Nah, masyarakat juga harus diberikan edukasi nih, Mas Jaya, terutama istilah swamedikasi. Nah, swamedikasi ini gini, orang tua atau ibu-ibu yang memiliki bayi, balita, anak-anak itu biasa di rumah itu memiliki obat-obatan kan yang di stok. Nah, ketika anak-anak itu demam, nyeri, atau misalnya jatuh, kemudian luka, biasanya kan ada pengobatan yang rumahan. Atau di situ ada swamedikasi yang kadang tidak selalu dikonsultasikan terdahulu dengan dokter kesehatan. Nah, karena memang di obat itu sudah ada khasiatnya, ingredientsnya akhirnya diberikan. Dan disinilah potensi kalau tidak rasional di dalam swamedikasi, bisa ada juga potensi gangguan kesehatan, dan terutama dalam konsumsi obat-obatan tertentu untuk dosis tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dan yang paling pokok ke depan pemerintah harus mereview juga regulasi ini supaya kewenangan itu betul-betul tidak hanya menjadi milik satu lembaga saja untuk pengawasan, tapi ada interinstitutional collaboration. Itu yang kita harapkan. Anak-anak merupakan aset bangsa yang utama. Hak mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan dan juga perlindungan kesehatan sudah jelas diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berharap agar kasus gagal ginjal akut progresif yang menelan ratusan korban anak-anak ini berhenti cukup di sini. Kita, rakyat, tentunya menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini agar tak ada lagi korban anak-anak. Saya Ardianto Wijaya, sampai jumpa.